itu. Selamat datang sobat semua dan adik-adik di channel saya. Kali ini fokus kita tentang MS Excel untuk dasar dan pengembangan. Excel penting, Excel mudah, Excel bermanfaat. Selamat mengikuti. Jadi untuk video tentang pemesanan label nama yang dimaksud dalam video ini kira-kira seperti ini nih. Nah gini nih, ada yang putih, backgroundnya ada yang hitam. Kemudian disclaimer bahwa untuk nama-nama yang ada di video saya, daftar nama siswa yang ada di pengelolaan SMA Elite ini bukan dari SMA manapun. Jadi itu murni ngetik sendiri sebanyak itu. Selamat mengikuti. Baiklah, ini adalah daftar nama catatan dari pembuat jasa label nama yang telah mendapat order dari SMA Elite Mandiri. Nah, ini adalah siswa yang sudah diterima, kemudian sudah disusun kelas sebanyak 400 lebih. Oleh karena itu, untuk memudahkan proses dari layanan jasa pembuat label nama, ini dilipat dulu supaya tidak terlalu panjang. Klik kanan, di hide. Nah, ini untuk nama-nama yang asli di sini itu panjang ya. Oleh karena itu, nama-nama yang akan diterapkan dalam label itu diperpendek ini ya sekitar maksimal 20 atau 21 atau berapa. Sebab ini kalau kita berhenti di sini ada nama yang panjang, ada 4 kata begitu ya. Hampir 35. Nanti di label namanya susah untuk membuat ya. Nah, ini bagian jasa pembuat label nama akan membuat perencanaan seperti ini, yaitu panjang huruf ya. Tentu akan menghitung banyaknya huruf. Jadi ini adalah banyak huruf ya. Karena ini ke kanan terlalu sempit, jadi ini jari kiri tekan ALT, kemudian tekan enter untuk menulis huruf, tapi di bawahnya kata banyak, tulis huruf, enter. Nah, jadilah seperti itu. Kemudian ini ada nama yang pendek banget kan, ada yang nama pendek banget karena ini akan dihitung per hurufnya berapa nanti. Maka ini harga. Nah, yang ini akan diberi harga awal gitu ya, belum harga jadi. Ini harga awal, ALT enter. Harga awal artinya sesuai huruf yang ada. Tapi karena ada syarat kalau kurang dari 10 nanti minimal harus bayar berapa, maka di sini adalah harga jadi. ALT enter, harga jadi. Nah, lanjut. Ini kita rapikan dulu ya. Masuk ke home. Kemudian rata kanan kiri ya, rata kanan kiri ini sudah jadi seperti itu. Tapi ada yang posisi di bawah, maka masuknya ke yang ini, yang atas, yang middle line. Kita klik, jadilah udah rapi. Lanjut. Nah, karena fokus kita akan menghitung banyak huruf di yang sudah dipendek, yang sudah dipendekin ini, maka yang ini tidak diperlukan lagi, maka kita hide terlebih dahulu. Klik kanan, kita sembunyikan. Nah, jadilah seperti itu sekarang. Nah, untuk banyak huruf, perintahnya menggunakan len. Langsung klik di sini, tutup, kemudian di enter. Nah, ini ada 19. Kalau kita hitung, yang ini lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ternyata Ahmad Zaki Mubarak ini hanya 17 huruf. Ini menjadi 19 karena ini yang jarak ini dianggapnya sebagai satu karakter, maka di sini ada 2 karakter. Kalau begitu nanti akan melebihi harga kan begitu. Padahal ini seharusnya tidak ikut dihitung, seharusnya 17. Maka untuk banyak huruf ini ada perlakuan sedikit, yaitu dengan cara kita akan menghilangkan yang karakter ini tapi dalam hitungan saja. Kita tulis len, kemudian substitute yang ini kita double klik. Kalau sudah, kemudian
objek yang sedang dihitung, yang ini berarti ya, yang ada di sel ini, kemudian titik koma, tanda kutip buka, tekan spasi 1 kali, ini menunjukkan tempat yang kosong, tanda kutip tutup, kemudian titik koma, kemudian tanda kutip buka diikuti tanda kutip tutup tanpa ada spasi di sini. Sekarang lihat, ini ada kurung tutup berwarna merah, tambah kurung tutup berwarna merah, kemudian yang satu berwarna hitam, tambah satu lagi, kemudian kita enter. Ternyata banyak hurufnya menjadi 17 karena yang jarak ini tidak dihitung. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau sudah, ini kita copy ke bawah sampai siswa yang terakhir. Nah, maka ini semua adalah perhitungan banyaknya huruf dari pemesan label nama tanpa menghitung spasi. Lanjut. Sekarang harga awal adalah banyaknya huruf kali harga per huruf. Misalkan harga per hurufnya Rp250. Kalau begitu, untuk yang 17 huruf ini berarti sama dengan yang ini yang akan dikalikan dengan yang Rp250, maka jadilah dia harus membayar label nama untuk Ahmad Zaki Mubarak adalah Rp4.250. Sekarang perhatikan apa yang terjadi kalau ini saya enter sebagai copy dari yang rumus atas. Ternyata dia tidak ada. Sebabnya apa? Sebab kita lihat dalam rumus, ternyata rumusnya adalah E9, berarti yang ini, yang angka 9 ini dikali dengan G5. Kalau yang ini adalah G4, yang G5 adalah ini. Sebabnya apa? Dia turun ke bawah. Padahal kita inginnya tetap dikali yang ada di G4. Oleh karena itu, seperti materi yang telah lewat, jangan lupa kuncilah yang angka Rp250 ini agar tidak berubah, ya. Caranya adalah yang ini, yang G4, ini G4 ya, kita masuk ke sini, yang G4 kita taruh kursornya di tengah-tengah G dan 4, kemudian jari kiri tekan F4 di keyboard. Nah, dia akan muncul tanda dolar mengapit huruf G. Kita tekan enter, sekarang kita klik, nah barulah yang ini boleh kita copy. Nah, perhatikan bahwa yang ini sekarang adalah yang E9, berarti yang ini dikali tetap melihat pada G4, yaitu angka yang ini, ya. Nah, kira-kira seperti itulah fungsi dari mengunci sel supaya tidak berubah, tetap 250. Artinya kalau suatu saat misalkan ini saya ganti 500 rupiah, maka harganya itu akan berubah. Nah, kita kembali ke 250 rupiah. Nah, yang ini berarti sudah betul. Kalau begitu kita kopikan ke bawah. Maka itulah harga-harga yang akan dibayar oleh pembuat label nama. Kalau diperkirakan kok murah sekali, oke. Kalau kira-kira murah sekali, misalkan satu hurufnya Rp500, boleh, nggak apa-apa. Oke, kalau begitu kita pakai per hurufnya 500, ya. Jadi nanti anak-anak akan membayar segitu. Nah, sekarang kita lihat di sini yang paling bawah ada yang 10 huruf membayar 5.000 dan sebagainya. Tapi yang membuat label itu ingin misalkan adalah kalau kurang dari 10 bayarnya tidak dihitung perkalian, sebab itu ada yang namanya hanya 4 huruf kalau tidak salah gitu ya. Misalnya di sini ada yang hurufnya hanya 4 atau 5 dan sebagainya. Kalau dikalikan dengan ini sangat minim ya. Misalkan yang 5 nanti ada itu ya, dikalikan ini hanya 2.500, kayaknya untuk beli bahan saja masih kurang. Oleh karena itu si pemilik jasa ini mengatakan kalau begitu yang kurang dari 10 ini diberi harganya misalkan dibuat 6.000 lah, 6.000 rupiah. Nah, yang kurang dari 10 akan diberi harga 6.000 rupiah. Maka dari sekian ratus siswa nanti harus dicek satu persatu, kayaknya tidak mungkin ya.
Sebab yang namanya kurang dari 10, kalau kita lihat ini, kita buka sebentar yang ini, kita tarik ke bawah. Nah ternyata itu banyak ya, itu ada yang 5, ada yang 9, ada yang 9 lagi, ada yang 4 bahkan yang namanya Atep, ada yang Cahyani 7. Oleh karena itu maka yang ini oleh pembuat jasa dibuat minimal 6.000. Jadi pokoknya kalau misalkan kurang dari 10 berarti 9 ke bawah, 9 huruf, 8 huruf, terus sampai ke bawah. Maka di sini kita akan mempunyai rumus baru yang tidak menggunakan perkalian seperti ini. Maka rumusnya adalah dengan menggunakan if. Jangan lupa rumus selalu diawali dengan sama dengan kurung buka. Logical testnya tuh yang ini. Jika yang ada di sini kurang dari 10, nah kalau memenuhi syarat kurang dari 10 mau diapakan? Pakai yang ini. Kalau kurang dari 10 dia harus bayar 6.000. Terserah mau 5 huruf, 4 huruf, 3 huruf atau berapa, tapi yang kurang dari 10 bayar 6.000. Ini kita tuliskan 6.000, biar saja RP-nya nggak usah ikut, karena itu RP muncul di format kolom yang ini sudah di setting, ada RP-nya 6.000. Terus nggak usah pakai titik juga, biarkan saja seperti itu 6.000, kemudian titik koma. Nah kalau ini tidak memenuhi syarat berarti kan ini isinya 10, 11 dan seterusnya ke atas kan. Nah ini berarti kalau ini tidak terpenuhi, tulislah hasilnya adalah yang ini ya, yang ini dikalikan dengan yang ini, kita tutup, di bagian G4 nya dikunci, tekan tombol F4 di keyboard, kemudian kita enter, maka jadilah yang 17 dikali ini membayar 8.500. Nah kita lihat yang 9, apakah dia masih 4.500 atau sudah berganti. Kita tarik ke bawah, ternyata dia sekarang membayarnya 6.000 karena dia kurang dari 10 ya. Ini kalau rumus ini kita copy ke bawah, yakin bahwa itu adalah benar. Sebagai contoh, misalkan yang ini nih, yang Aprilia saya ganti misalkan Asep saja, berarti banyak hurufnya adalah 4. Menurut teori dia harus bayar 2.000, tapi karena ada syarat yang seperti ini, maka dia bayarnya sekarang adalah 6.000 ya, 6.000. Kalau Asepnya Asep D, berarti hurufnya 5 ya, dia bayarnya masih tetap 6.000. Sedangkan untuk 6.000 yang ini memang asli dari perkalian ya, untuk yang Santi Susanti ini tetap. Oke, seperti itu kira-kira. Kita yakin bahwa rumus ini sekarang sudah benar. Kalau sudah benar, dari atas kita copy ke bawah, tarik sampai ke anak yang 432. Nah, terima bersih direncanakan menjadi 3.065.500 rupiah. Berarti nanti pihak pelayanan jasa pembuat label nama ini akan memberikan harga ke sekolah yang meminta jasa dengan mengusulkan angka yang seperti ini. Oke, begitu ya. Baiklah. Sekarang tabel ini kita buka kembali dengan cara kita blok ini ya. Yang tadi dilipat adalah 11 sampai 433. Kita klik kanan, kemudian unhide. Maka jadilah harga yang ditanggung oleh masing-masing siswa seperti ini. Jadi nanti hasil yang ini tentu akan diberitahu kepada masing-masing siswa oleh pihak sekolah. Nah, kira-kira seperti itu cara membuat perkiraan harga pesanan label nama. Untuk keperluan catatan, tentu nanti yang harga awal ini tidak akan disertakan, sebab untuk yang kurang dari 10 huruf adalah 6.000 sudah ada di sini. Maka untuk kolom F yang ini bisa disembunyikan atau di hidden.
kita hide seperti itu. Jadi kalau ini akan dicetak, dirapikan lagi, ini hilang, tinggal ini digampung. Nah, seperti itu kira-kira. Demikianlah penjelasan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga materi yang disampaikan tadi ada manfaatnya. Terima kasih.